Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat hari Minggu, saudaraku yang terkasih dalam Yesus. Dengarkanlah firman Tuhan hari ini dari Habakuk 2, dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 4. Demikianlah firman Tuhan. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Lalu Tuhan menjawab aku demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Sesungguhnya, orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, apabila kita menghadapi permasalahan di sekitar kita, dan juga penderitaan berat, melihat penindasan, melihat ketidakadilan, dan kesewenang-wenangan, tentu di dalam hati akan muncul pertanyaan, mengapa Tuhan tidak bertindak? Apakah Tuhan tidak melihat segala sesuatu yang terjadi, yaitu ketidakadilan di sekitar kita? Dan ketika kita mengadukan itu kepada Tuhan, dan kita melihat seolah-olah Tuhan tidak bertindak, maka muncul juga pertanyaan, apakah Tuhan tidak akan mendengar doa-doaku? Dia tidak menjawab apa yang saya doakan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang demikian, apakah memang Tuhan tidak mendengar? Apakah Tuhan tidak peduli? Apakah Tuhan tidak bertindak? Mari kita belajar dari renungan hari ini. Kitab Habakuk dimulai dengan pertanyaan dari dia sendiri, dengan berkata, berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru-seru kepadamu, terjadi penindasan, tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan, sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya. Dan tidak pernah muncul keadilan, sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Habakuk 1 ayat 2 sampai dengan ayat 4. Dalam pertanyaan demikian, Tuhan menjawab Habakuk dengan mengatakan bahwa dia akan membangkitkan orang Kasdim dari Babel untuk menghukum atau mengalahkan, mendisiplinkan Yehuda. Mereka dihukum atas kejahatan-kejahatan mereka, yaitu dalam Habakuk 1 ayat 5 sampai 11. Habakuk tentu bingung atas jawaban Tuhan yang sangat mengejutkan tersebut. Kenapa Allah memakai orang Babel, orang Kasdim, dan menghukum orang Yehuda dengan memakai tangan dari orang-orang Babel tersebut? Apakah itu adil? Dalam Habakuk 2, Tuhan kemudian menjawab dan meyakinkan Habakuk bahwa Babel juga akan dihukum atas kejahatan mereka. Tuhan menjelaskan bahwa meskipun Babel dipakainya menjadi alat penghakimannya, tetapi tidak lama kemudian mereka akan menjadi sasaran murkanya. Kitab Habakuk yang terdiri dari 3 pasal mengajar kita bagaimana menghadapi kesukaran, penindasan, dan ketidakadilan yang terjadi di sekitar kita. Dan mengajarkan bahwa jawaban dan cara Tuhan menyelesaikan masalah sering sekali terbalik dengan rancangan dan pikiran serta keinginan manusia. Tetapi rancangan Tuhan dan tindakan yang dilakukannya adalah untuk kebaikan kita. Sekarang mari kita belajar dari renungan ini. Dalam menghadapi pergumulan, persoalan, dan ketidakadilan yang sangat berat di sekitar kita, mari kita melakukan tindakan seperti Habakuk, berdiam diri di hadapan Tuhan. Ketika menghadapi persoalan yang membingungkan itu, biasanya kita buru-buru mau menyelesaikannya dengan pikiran dan kekuatan kita sendiri. Padahal pikiran dan kekuatan kita
tidak akan berdaya menyelesaikan semuanya. Maka kemudian muncul pertanyaan dalam hati, mengapa Tuhan membiarkan semuanya ini terjadi? Di manakah Tuhan? Apakah Dia tidak peduli dengan penderitaan yang kualami? Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus, Habakuk mengajarkan kepada kita sikap paling bijaksana. Yang pertama untuk menghadapi permasalahan adalah berdiam diri. Di dalam Habakuk 4 ayat 20 dikatakan, tetapi Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Berdiam dirilah di hadapan-Nya, ya segenap bumi. Kata berdiam dirilah diterjemahkan dengan kata khas dalam bahasa Ibrani, khas dalam bahasa Inggris, atau khus dalam bahasa Indonesia. Kata ini biasanya diucapkan seseorang kepada orang lain yang terlalu banyak berbicara, dan dia menginginkan supaya orang itu diam, maka dia akan mengatakan khus. Kata inilah yang diucapkan Tuhan untuk menjawab keluhan Habakuk. Ini jugalah jawaban Tuhan kepada kita. Ketika kita bertanya-tanya di dalam hati, di mana Tuhan? Kenapa Dia tidak bertindak? Apakah Dia tidak peduli? Tuhan menjawab kita dengan berkata, diamlah, aku ada di dalam bait-Ku. Artinya, Tuhan mau mengatakan, aku tetap di sini menyertai kamu. Diamlah dan merenung, perhatikanlah, dan lihatlah, aku tidak pernah diam, dan tidak pernah tidak bertindak melihat penindasan dan ketidakadilan. Ketika kita bingung, ketika kita mengalami kesulitan untuk memahami apa maksud Tuhan, terkadang hal terbaik yang dapat kita lakukan adalah menunggu dalam diam dengan penuh pengharapan di dalam doa kita. Yaitu mendengarkan Tuhan berkata kepada kita, diamlah, berdoalah, dan tenangkanlah hatimu. Aku tahu apa yang sedang aku lakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang kamu hadapi. Kamu mungkin tidak memahaminya sekarang, tetapi kamu dapat yakin bahwa aku akan membuat segala sesuatunya baik pada waktunya. Karena itu saudaraku yang terkasih dalam Yesus, percayalah bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan segala sesuatu terjadi di luar kendalinya. Semua yang terjadi dapat dipakai oleh Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Hal ini hanya dapat kita lihat dan mengerti ketika kita mau berdiam diri, merenungkan dan melihat tindakan Tuhan. Ketika menghadapi penderitaan, maka sikap yang paling baik yang kedua adalah kita harus percaya bahwa Tuhan memperhitungkan semua tindakan. Dia akan menghukum semua dosa. Habakuk mengajarkan kepada kita bahwa setiap dosa tidak akan pernah luput dari hukuman Tuhan. Hukuman Tuhan atas dosa ada dua, yaitu hukuman karena kasih-Nya untuk mendisiplinkan dan mendatangkan kebaikan. Dan hukuman yang kedua adalah karena murka-Nya untuk membinasakan orang yang berdosa tersebut. Hukuman yang dilakukan Tuhan kepada Yehuda adalah hukuman yang didorong oleh cinta kasih-Nya untuk mendisiplinkan Yehuda supaya mereka hidup kembali lebih baik dan mendatangkan kebaikan dan mereka hidup benar di hadapan Tuhan. Tetapi hukuman Tuhan kepada Babilonia adalah didorong oleh murka-Nya atas kejahatan mereka dengan tujuan untuk membinasakan Babel. Babel dihukum Tuhan dan dihancurkan dengan murka-Nya adalah karena dosa-dosa mereka. Yang pertama karena keserakahan mereka. Bangsa Babel dengan serakah menjarah banyak bangsa, mengambil yang bukan haknya. Pada akhirnya mereka juga dihukum, mereka dijarah oleh bangsa yang lain. Dosa yang kedua yang lakukan Babel adalah ketidakadilan. Mereka dengan tidak adil menindas bangsa lain dan menjarahnya. Dan dari hasil jarahannya tersebut, mereka membangun benteng dan rumah di tempat yang tinggi supaya aman. Tetapi ketidakadilan mereka akan dibalas Tuhan dengan merubuhkan temboknya yang tinggi dan menghancurkan rumah mereka sehingga mereka tidak pernah merasa aman. Hukuman yang kedua, yang ketiga, karena dosa-dosa mereka adalah karena kekerasan. Babel membangun kota dengan mereka dengan darah. Mereka masuk ke sebuah kota, membunuh orang-orang dan memperbudak mereka. Dan hukuman Tuhan bagi mereka adalah peradaban mereka akan dihancurkan. Tuhan membuat semua jeripayah mereka terbakar habis, dan tidak satu pun dari pencapaian besar mereka itu
yang akan dapat bertahan. Dosa mereka yang membuat Tuhan murka juga adalah mereka tidak bermoral. Babel tidak hanya menghancurkan kota dan membunuh orang-orang, tetapi mereka menanggalkan pakaian mereka, menanggalkan kehormatan dan martabat mereka. Mereka mengadakan pesta mabuk-mabukan dan penyimpangan seksual. Mereka memperkosa dan memanfaatkan orang-orang untuk kesenangan mereka. Mereka membawa aib dan penghinaan kepada orang-orang yang mereka taklukkan. Tuhan menghukum mereka dengan mengubah kesenangan mereka menjadi rasa malu. Dosa mereka yang kelima adalah penyembahan berhala. Mereka percaya pada ciptaan mereka sendiri, dan hukuman Tuhan bagi mereka adalah membuat berhala-berhala mereka tidak berdaya menolong mereka. Saudaraku yang terkasih, ketika menghadapi pencobaan, menghadapi ketidakadilan, menghadapi permasalahan-permasalahan berat, percayalah bahwa segala perbuatan Tuhan adalah untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Habakuk mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan mengizinkan sesuatu yang menyakitkan terjadi kepada kita adalah untuk tujuan kebaikan kita. Tuhan menggunakan penderitaan, rasa sakit, dan kesulitan-kesulitan untuk mendisiplinkan kita karena Dia mengasihi kita. Contoh sederhana untuk memahami hal tersebut adalah ketika seseorang membawa seorang anaknya untuk imunisasi. Si ibu akan membawanya dan dia akan disuruh oleh dokter supaya ibu tersebut menggendong anaknya dan memeluknya, sementara si dokter menusukkan jarum suntikan berkali-kali. Tentu si anak akan berjerit sekeras mungkin karena kesakitan dan memandang ibunya dengan mata yang iba untuk memberitahu rasa sakit yang dideritanya. Si anak menatap wajah ibunya dengan pertanyaan, "Mengapa engkau membiarkan hal ini terjadi? Kenapa engkau tidak melakukan apapun terhadap dokter yang menyakiti aku? Bukankah kamu yang seharusnya mengasihiku, membela aku dan menolong aku? Aku kesakitan." Tetapi apa yang dilakukan oleh si ibu tersebut? Ibunya tidak menghentikan dokter, justru membantunya dengan memegang lengan anak tersebut dan memeluknya dengan erat. Pada saat itu, si anak tentu tidak dapat memahami tindakan dari orang yang diharapkannya untuk menolongnya, padahal tidak melakukan apa-apa. Di mata si anak, si ibunya membantu musuh yang menyakitinya. Dia tidak dapat memahami tindakan yang dilakukan ibunya adalah karena cinta kasih ibunya untuk kesehatan dan kebaikan anaknya tersebut. Demikianlah cara Tuhan mendatangkan kebaikan kepada bangsa Yehuda. Mereka harus mengalami penderitaan untuk membentuk mereka kembali menjadi lebih baik di hadapan Tuhan. Hal yang demikian juga dilakukan Tuhan kepada kita di dalam karya keselamatan yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Dia harus melewati penderitaan dan bahkan sampai mati di kayu salib untuk kebaikan kita, untuk menebus dari dosa, supaya kita dimerdekakan dan dibaharui di hadapan Tuhan. Peristiwa penyaliban Yesus tidak dapat diterima akal manusia. Karena itulah Paulus mengatakan di dalam 1 Korintus 1 ayat 18, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Di dalam peristiwa penyaliban Yesus, terjadi tindakan yang terbalik dengan pikiran manusia. Ketika kita mau mencari kemuliaan dan mau meninggikan diri, Yesus malah mengosongkan dirinya dari kemuliaannya. Ketika Yesus dicaci dan dihina di kayu salib, kita memperoleh kemuliaannya. Peristiwa penyaliban yang penuh sengsara adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan kita. Karena itulah Paulus berkata di dalam Roma 1 ayat 16-17 demikian. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus, apabila
kita menghadapi permasalahan dan pergumulan hidup secara pribadi, apabila kita gelisah melihat penindasan dan ketidakadilan di sekitar kita, jangan pernah berpikir bahwa Tuhan tidak peduli dan tidak mau bertindak. Berdoalah dan berdiam dirilah di hadapan Tuhan. Dan lihatlah, Tuhan bertindak menegakkan keadilannya. Percayalah, Tuhan akan menghukum semua dosa. Percayalah, semua perbuatan Tuhan adalah untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa atas firman-Mu hari ini yang mengajar kami tindakan Tuhan untuk mendatangkan kebaikan kami. Maka biarlah ketika kami menghadapi penderitaan, pergumulan, dan banyak permasalahan, kami mampu melihat dan mengerti bahwa semuanya itu akan mendatangkan kebaikan bagi kami. Maka kuatkan kami menghadapi penderitaan. Bimbing kami dengan Roh Kudus, mengerti jalan dan tindakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima doa kami di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat hari Minggu, selamat hidup di dalam kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.